Halo, selamat selamat pagi anak-anak, adik-adikku semua ya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita ketemu kembali dalam mata kuliah gizi dan gastro ya. Kemarin kita sudah di pertemuan yang ke-9 kita sudah membahas tentang gizi dan kesuburan. Kali ini kita akan membahas tentang gizi di masa haid ya, di masa menstruasi ya, di masa menstruasi, di masa remaja dan menopause ya. Saya akan share bahan terlebih dahulu ya. Nah, di pertemuan kita yang ke-10 kita akan membahas apa sih hubungan antara status gizi dengan menarche, dengan menstruasi ya. Kemudian dengan menopause, apa sih kaitannya ya. Oke. Kalau kita perhatikan ada remaja, ada status gizi, ada menstruasi, hubungannya apa gitu. Jadi apakah mereka itu memiliki hubungan ataukah tidak sama sekali ya? Letak hubungannya itu di mana kan begitu? Itu yang menjadi pertanyaan. Di pembelajaran kita yang lalu ya, kita sudah membahas ya bahwa gizi di masa lalu itu akan berdampak di kehidupan berikutnya ya, itu yang kita bahas kemarin ya. Jadi ketika masa lalu dia banyak mengkonsumsi makanan yang kurang protein misalkan, kurang zat gizi lainnya, maka akan berdampak pada kesehatan reproduksinya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, kita harus paham dulu status gizi ya. Status gizi itu apa? Sebelum kita memahami status gizi, kita harus tahu dulu ilmu gizi ya. Kita back ke pertemuan kita yang pertama, bahwa status gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makanan dan minuman terhadap kesehatan tubuh manusia agar tidak mengalami gangguan suatu penyakit ya. Itu pengertian dari ilmu gizi. Kemudian kalau status gizi itu apa ya? Status gizi adalah nutrisi adalah keadaan kesehatan tubuh seseorang yang diakibatkan oleh konsumsi makanan, penyerapan dan penggunaan zat gizi makanan. Jadi status gizi itu apa yang kita makan. Kalau kita memakan makanan yang baik dan bergizi, berarti status gizi kita itu baik. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang kurang baik, maka status gizi kita juga akan kurang baik. Ada pemasukan, ada pengeluaran, kan begitu ya. Nah, rumus untuk mengkategorikan status gizi seseorang ya. Rumus ini kemarin pun sudah kita pelajari ya, rumus IMT, indeks massa tubuh ya, berat badan dalam kilo per tinggi badan ya. Nah, untuk penilaian status gizi itu ya, penilaian status gizi itu bisa menggunakan antropometri ya, menurut WHONCHS ya. Berat badan per umur itu untuk mengetahui gizi baik, gizi kurang dan gizi buruk ya. Kemudian tinggi badan per umur untuk mengetahui pendek ya, kemudian pendek, tinggi sama sedang ya. Secara klinis
Pemeriksaan dapat dilakukan melalui status anemia yang pertama ya. HB ya, berarti kalau anemia adalah dengan melakukan pemeriksaan HB Sahli. Kemudian pemeriksaan albumin atau pemeriksaan kadar protein ya, ini secara klinis ya. Kalau secara antropometri tadi berat badan per umur, tinggi badan per berat badan per tinggi badan. Itu secara antropometrinya. Nah, berikutnya adalah penyebab status gizi dengan asupan makanan ya. Jadi, asupan makanan yang kita konsumsi akan berdampak langsung terhadap status gizi ya. Penyakit juga akan berdampak langsung terhadap status gizi. Contohnya, kalau seseorang itu sakit diare ya, diare kan muntah, kemudian BAB terus-menerus. Nah, ini akan menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan penyerapan makanan ya. Gangguan penyerapan makanan ini akan mengganggu cairan elektrolit di tubuh, mengganggu penyerapan cairan elektrolit dan gizi-gizi yang lain di dalam tubuh, sehingga menyebabkan status gizinya berkurang ya. Jadi penyakit yang sering terjadi pada anak akan menyebabkan anak tersebut itu mengalami gangguan makan ya. Kemudian sosial ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pekerjaan, kemudian lingkungan, fasilitas kesehatan, ini adalah penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi. Jadi, seperti ekonomi, tidak semua orang yang berpendapatan rendah itu mengalami status gizi. Tidak semua orang yang tidak bisa membeli bahan makanan itu mengalami status gizi rendah. Ya, karena seperti yang sudah saya sampaikan yang lalu, pendapatannya rendah, tetapi dia memanfaatkan lingkungan sekitar untuk bercocok tanam, sehingga menjadi lumbung makanannya. Jadi wajar kalau status gizinya itu baik meskipun ekonominya rendah. Kemudian pendidikan, mengapa dikatakan penyebab tidak langsung? Karena pendidikan seseorang akan berdampak terhadap perilaku, action-nya. Tidak semua pendidikan rendah itu status gizinya jelek, ya enggak semua juga, ya. Tidak semua. Itu tergantung ya individunya. Pendidikan rendah tapi dia bisa mengkonsumsi makanan dengan baik. Pendidikan rendah tapi dia tahu manfaat makanan tersebut, tahu dia manfaat zat-zat gizi. Nah, kalau pendidikan tinggi, tahu dia manfaat zat gizi, tetapi tidak dikonsumsinya. Nah, itu malah lebih mengerikan lagi ya. Kemudian sosial budaya. Walaupun ada beberapa pantangan makan yang terjadi di masyarakat, nah hal itu tidak serta-merta menyebabkan status gizinya rendah ya. Walaupun sebetulnya ada pantangan makan yang menyebabkan status gizi seseorang itu rendah, tetapi tidak semua dan itu tidak semuanya terjadi ya. Contohnya anak remaja pantang makan telur karena bisa bisulan katanya. Padahal kita ketahui telur adalah sumber protein ya. Dia tidak makan telur memang ya, atau makan telurnya sedikit, tetapi dia menggantinya dengan protein nabati ya. Jadi zat gizi yang berkurang dalam tubuh dia dapat dari asupan makanan lainnya yang nilainya itu hampir sama ya. Kemudian pekerjaan ya. Pekerjaan tidak semuanya mempengaruhi status gizi. Oh, dia pekerjaannya sebagai buruh jadi banyak mengeluarkan energi. Ya, enggak juga ya, karena pekerjaan banyak mengeluarkan energi, banyak yang dia masukkan, banyak yang dikeluarkan, banyak yang dimasukkan, jadi berimbang ya. Kemudian lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar ada yang mempengaruhi status gizi, ada yang tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi status gizi yang bagaimana, Bu?
lingkungan yang kotor, PHBS-nya tidak terjaga, sampah di mana-mana ya, sehingga menimbulkan bau busuk yang menyengat, hinggap lalat. Kemudian lalat itu hinggap di makanan kalian sehingga menimbulkan bakteri ya, bakteri, cacingan dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan memang ada beberapa fasilitas kesehatan yang tidak memberikan pelayanan yang optimal ya, tetapi ada juga pelayanan kesehatan yang memberikan optimal. Contoh, ada beberapa fasilitas kesehatan seperti puskesmas memberikan penyuluhan tentang gizi seimbang pada balita, ada kemudian gizi pada remaja, Pak gizi pada ibu hamil ya, kemudian memberikan makanan tambahan pada balita, pada ibu hamil. Nah itu ada, dan ada juga yang memberikannya tidak tepat sasaran gitu ya, ada juga yang seperti itu, dan ada juga yang seharusnya itu dibagikan cuma-cuma tapi dijualnya ya, ada juga yang seperti itu. Jadi inilah tadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung terjadinya status gizi. Jadi jangan kalian samakan penyebab langsung sama tidak langsung ya. Kalau asupannya kurang, udah otomatis gizinya juga akan berpengaruh. Kalau sering terjadi sakit, misalkan setiap bulan selalu sakit, otomatis status gizinya berkurang. Ini akan berdampak kepada anak balita ya. Anak balita itu kalau sering sakit, cepat sekali penurunan berat badannya ya. Ini tolong diperhatikan ya. Kemudian ini tadi tabel indikator ya, tabel indikator status gizi. Ya, ada kurus. Ini berdasarkan indeks massa tubuh ya, kurus ringan itu nilainya 17 sampai 18. Kurus berat itu kurang dari 17, yang normal itu 18 sampai 25 ya. Nanti silahkan kalian hitung status gizi masih, status indeks massa tubuh kalian sendiri ya. Kemudian gemuk ya, lebih dari 25 ya sampai 1 ya. Kemudian gemuk berat itu lebih daripada 27 ya. Nah, kita masuk di, setelah kita membahas tentang status gizi dan penyebab daripada terjadinya status gizi, sekarang kita masuk ke menstruasi ya. Menstruasi itu ya kalian udah cukup paham itu menstruasi itu apa ya. Perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi, baik itu FSH atau LH ya. Gangguan-gangguan yang sering dialami oleh wanita pada saat menstruasi itu banyak ya. Saya tidak akan membahasnya secara detail ya, karena itu dibahas di mata kuliah yang lain ya. Nah, gangguan yang pertama adalah jumlah darah haid ya. Jumlahnya sedikit ataupun yang banyak ya. Kemudian lamanya menstruasi. Lamanya menstruasi itu ada yang 20 hari sampai dengan 22 hari, ada yang 27 sampai dengan 28 hari ya, atau 28 sampai dengan 20 sampai dengan 30 ya. Kemudian ada yang 35 sampai 40 atau bahkan lebih dari 40 hari. Itu gangguan-gangguan menstruasi. Ataupun dia tidak haid ya, tidak haid. Atau haidnya tidak beraturan ya. Bulan ini haid, bulan depan tidak, bulan ini haid, bulan depan tidak, seperti itu ya. Kemudian itu disebut dengan apa? Kelainan siklus ya, kelainan siklus. Kemudian perdarahan di luar menstruasi, adanya bercak-bercak darah di luar menstruasi. Kemudian gangguan patologis lainnya, yaitu
rasa sakit yang sangat berlebihan atau perdarahannya itu lebih dari 14 hari ya, itu udah keadaan-keadaan atau rasa nyeri yang sangat berlebih, itu keadaan-keadaan yang perlu penanganan lebih lanjut ya, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena mengarah ke tidak normalan ya. Tapi kalau dia masih nyeri masih bisa ditahankan ya, itu masih normal ya, karena pada dasarnya haid itu yang mengalami nyeri itu normal ya, nyerinya nyeri ringan itu normal karena dia ada peluruhan dinding rahim, jadi wajar kalau itu menimbulkan rasa nyeri ya. Nah, masih seputar tentang menstruasi ya. Di dalam menstruasi ini ada dismenor ya. Dismenor ini sering terjadi pada wanita, sering sekali. Hampir setiap wanita itu mengalami dismenor ya, seperti saya katakan tadi, bahwa dismenor itu selalu menyertai menstruasi ya, karena pada dasarnya itu adalah normal ya. Oke, dismenor adalah nyeri haid menjelang atau selama haid sampai wanita tersebut tidak dapat bekerja dan harus tidur. Nyeri bersama dengan rasa mual, sakit kepala, perasaan mau pingsan atau lekas marah ya. Ini dismenor yang sangat mengganggu ya. Faktornya itu disebabkan karena yang pertama kali adalah faktor psikologisnya ya, faktor kejiwaannya atau psikologisnya terganggu ya. Ada beberapa permasalahan yang mengganggu pemikirannya ya, sehingga berpengaruh terhadap kerja hormon ya. Faktor konstitusi, faktor endokrin, faktor aktivitas dan status gizi ya. Faktor endokrin ini bekerja sistem hormon ya, kemudian faktor aktivitas ya, aktivitas fisik ya, aktivitas berlebih yang aktivitas berlebih ini yang sangat yang tidak terukur ya, maksudnya kalau aktivitas fisik ataupun dikatakan bekerja keras itu yang masih kategori normal ya, masih kategori normal. Tetapi kalau aktivitas fisik yang tidak kategori normal itu yang menyebabkan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan zat-zat makanan di dalam tubuh, itu yang dikatakan tidak normal. Nah, itu akan mengganggu menstruasi karena gizi, asupan gizinya itu berkurang ya. Kemudian faktor status gizi ya. Faktor status gizi itu ya gizi baik, gizi kurang ya, atau gizi lebih ya, itu berpengaruh terhadap menstruasi ya. Berikutnya adalah masih berkaitan dengan dismenor ya. Dismenor di sini ada dismenor primer, ada dismenor sekunder ya. Dismenor primer adalah nyeri tanpa adanya kelainan yang anatomis. Organ reproduksi yang terjadi sejak menars ya. Kalau dismenor sekunder adalah ya nyeri yang disertai kelainan anatomis yang jelas dan terjadi pada seseorang yang tidak mengalami gangguan menstruasi ya. Penanganannya itu beda ya. Kalau yang primer penanganannya bisa menggunakan asam mefenamat ataupun analgetik lainnya ya. Enggak mesti asam mefenamat, analgetik lainnya paracetamol boleh, asam mefenamat boleh, ataupun analgetik yang lainnya ya. Kemudian kalau untuk yang dismenor sekunder ya, nyeri yang disertai kelainan anatomis yang jelas dan terjadi pada seseorang yang tidak mengalami gangguan menstruasi, pola hidup sehat aja ya. Ini kan tidak perlu dengan menggunakan obat. Bisa dengan menggunakan
bisa dengan menggunakan pola hidup sehat aja, tidak menggunakan obat-obatan ya. Oke, lanjut ya. Prinsip diet sindrom premenstruasi ya. Jadi pengaruh diet untuk menstruasi ya. Jadi di sini ada diet vegetarian, ada diet rendah lemak ya. Nah, diet vegetarian ini merupakan wanita diet dengan mengalami gangguan siklus menstruasi. Jadi diet vegetarian banyak terjadi mengalami gangguan menstruasi ya. Jadi wanita, artinya begini, wanita yang menjalani diet vegetarian ya, yang mengalami gangguan siklus menstruasi itu ada 26,5%. Sedangkan yang tidak diet vegetarian itu hanya 4,9% yang mengalami gangguan menstruasi. Jadi lebih banyak yang mengalami diet vegetarian daripada yang tidak ya. Kemudian diet rendah lemak ya. Diet rendah lemak memperpanjang siklus menstruasi, meningkat rata-rata ya 1 sampai 3 hari. Lamanya waktu menstruasi meningkat rata-rata 0,5 hari ya. Fase folikuler meningkat rata-rata 0,9 hari ya. Tindakan penanganannya apa ya? Tindakan penanganannya apa? Nah, perubahan diet loh. Jadi yang diet vegetarian ya dirubahlah pola dietnya ya dengan menggunakan suplemen ya. Tidak mesti dietnya dirubah, dia harus dihentikan vegetariannya, enggak, tetapi ditambah dengan suplemen ya, suplemen dalam artian vitamin, ditambah dengan vitamin ya. Kemudian bisa sehari sekali ya kalau vitamin. Kemudian pembatasan gula ya, pembatasan gula, garam, daging, lemak hewani, alkohol, kopi, dan rokok. Mengkonsumsi kacang-kacangan ya, karbohidrat kompleks ya, mengkonsumsi karbohidrat kompleks, sayur-sayuran hijau ya. Kemudian mengkonsumsi susu 5 kali, banyak sekali 5 kali, 3 kali aja udah cukup ya. Tinggi karbohidrat dan rendah lemak dapat mengurangi pembengkakan di payudara ya. Tinggi karbohidrat dan rendah protein memperbaiki gangguan perasaan yang tidak nyaman ya. Oke, anak-anak, saya cut dulu video saya. Kita akan melanjutkan status gizi dengan menstruasi di video kita berikutnya ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya di video saya yang kedua. Di video saya yang kedua kita masih membahas permasalahan tentang haid ya. Kita akan masuk ke menars. Tapi sebelum itu saya akan share bahan dulu ya. Oke, jadi kita masih membahas soal menars. Ya, menars itu adalah haid yang pertama sekali terjadi ya, haid yang pertama kali terjadi dan merupakan ciri khas dari kedewasaan seseorang ya pada wanita yang sehat dan tidak hamil. Secara psikologi, wanita remaja yang pertama sekali mengalami haid akan mengeluhkan rasa nyeri ya, kurang nyaman dan mengeluh perutnya terasa begah ya. Begah itu merasa nggak nyaman sekali ya, terasa penuh. Pada remaja, keluhan-keluhan tersebut tidak dirasakan. Hal ini dipengaruhi oleh nutrisi yang adekuat yang dikonsumsi selain olahraga yang teratur. Kalau kita ketahui bahwa hormon yang berpengaruh terhadap
terjadinya menarche adalah hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen berfungsi mengatur siklus haid ya, mengatur siklus haid, sedangkan progesteron adalah ya berpengaruh pada uterus, yaitu untuk mengurangi kontraksi selain siklus haid. Agar menarche tidak menimbulkan keluhan-keluhan, sebaiknya remaja mengkonsumsi makanan yang adekuat, yang seperti katakan tadi, makanan yang bergizi seimbang sehingga gizinya tetap terjaga dengan baik. Status gizi dikatakan baik apabila nutrisi yang diperlukan itu mengandung protein, lemak, karbohidrat, mineral, air yang digunakan secara keseluruhan ya. Gizi kurang ataupun terbatas akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Udah jelas ya, pertumbuhan terhadap apa? Pertumbuhan terhadap fungsi reproduksi ya. Hal ini akan berdampak pada gangguan haid, tetapi akan membaik apabila asupan nutrisi dikonsumsi dengan baik ya. Seberapa jauh sih pengaruh status gizi terhadap terjadinya menarche? Sampai sekarang belum ada dilakukan penelitian sampai sejauh mana jauhnya ya. Sebagai bahan perbandingan ya, saya akan akan menjelaskan beberapa asupan energi yang sangat baik yang diperlukan pada saat siklus menstruasi ya. Nah, asupan energi yang bervariasi sepanjang siklus haid akan meningkatkan asupan energi pada fase luteal dibandingkan dengan fase folikuler. Peningkatan konsumsi energi premenstruasi dengan ekstra penambahan 87 sampai 500 kilokalori per hari. Kesimpulannya bahwa estrogen mengakibatkan efek penekanan atau penurunan terhadap nafsu makan ya. Identifikasi jenis nutrisi yang dapat mengakibatkan perubahan asupan energi belum ada data yang pasti ya, sampai sekarang belum ada data yang pasti ya. Ada yang berpendapat bahwa karbohidrat merupakan sumber kalori selama fase luteal. Ada juga yang berpendapat bahwa konsumsi soft drink yang mengandung gula cenderung meningkat selama fase luteal, sehingga ada beberapa orang pada fase menstruasi mereka mengkonsumsi Fanta, itu kan banyak mengandung gula ya, karena mereka berasumsi bahwa pada masa haid itu diperlukan gula yang tinggi, itu pendapat mereka, padahal itu belum pasti ya, belum ada penelitian yang mengatakan demikian. Selain itu juga ada pendapat yang mengatakan bahwa asupan lemak dan protein akan meningkatkan fase luteal ya. Dengan demikian, selama fase luteal terjadi peningkatan asumsi makan. Nah, itu tadi asumsi-asumsi seseorang tentang menarche ya. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan kedalaman hal tersebut. Nah, agar menarche tidak menimbulkan keluhan, sebaiknya ini seperti yang saya katakan tadi ya, mengkonsumsi makanan yang bergizi baik ya. Nah, ini adalah faktor penyebab terjadinya menarche ya. Ada status gizi, penyebab langsungnya ya, sosial ekonomi, genetik, sosial budaya, suku ya, mempengaruhi menarche ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa mengidentifikasi jenis nutrisi dapat mengakibatkan energi belum didapatkan
Data yang pasti itu belum dapat ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian kita masuk ke menstruasi ya. Nah, menstruasi dipengaruhi bukan saja pada vegetarian saja seperti di awal pembuka tadi ya, tetapi dipengaruhi oleh hal konsumsi makanan berlemak, makanan berserat, dan nutrisi lainnya. Konsumsi diet baik secara kuantitatif maupun kualitatif dianggap mempengaruhi siklus menstruasi dan penampilan reproduksi ya. Kuantitatif itu banyaknya ya, kualitatif itu kualitas dari makanan ya maksudnya ya. Tetapi timbul beberapa pertanyaan, seberapa seringkah faktor diet dipandang sebagai penyebab timbulnya amenor? Nah, masih jarang sekali penelitian yang menggunakan diet sebagai metode perlakuan dan uraiannya sering tidak lengkap ataupun tumbang tindih ya. Kalau toh ada penelitian yang mengatakan hal tersebut, itu perlakuannya hasilnya itu kurang lengkap ya. Siklus menstruasi dipengaruhi bukan saja oleh diet vegetarian, tetapi diet bervariasi dalam hal lemak serta nutrisi lainnya ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal juga ya, di kata pembuka, bahwa diet vegetarian itu menyumbangkan angka sekitar 24% daripada orang yang tidak vegetarian ya, karena ketika diet vegetarian nutrisi yang didapatkan itu tidak kompleks ya, karena nutrisi yang didapatkan hanya berdasarkan unsur hewani saja, nabati saja ya. Nah, penyakit-penyakit yang timbul pada saat menstruasi ya, penyakit yang dapat ditimbulkan tadi amenor atau tidak dapat haid ya, seperti yang ada di slide yang pertama tadi ya, amenor ya. Mana tadi? Ini ya, amenor, gangguan jumlah darah haid ya. Amenor adalah tidak ada menstruasi. Istilah ini digunakan untuk perempuan yang belum mulai menstruasi setelah usia 15 tahun ya. Dan belum berhenti menstruasi selama 3 bulan. Padahal sebelumnya pernah mengalami menstruasi ya, itu dikatakan amenor sekunder ya. Amenor primer biasanya terjadi disebabkan oleh gangguan hormon atau masalah pertumbuhan. Amenor sekunder dapat disebabkan oleh rendahnya hormon gonadotropin atau hormon pengatur siklus haid, stres, anoreksia, penurunan berat badan yang ekstrim, gangguan tiroid, olahraga yang berat, pil KB, dan kista ovarium itu mengganggu terjadinya menstruasi. Kemarin juga kita sudah membahas tentang kista ovarium dan anoreksia. Itu sangat mengganggu menstruasi seseorang ya. Kemudian yang berikutnya, kelainan berikutnya adalah, atau gangguan yang berikutnya adalah sindrom premenstruasi atau PMS ya. Sindrom menstruasi itu merupakan kelompok gejala fisik, emosi, dan perilaku yang umumnya terjadi pada minggu-minggu terakhir pada fase luteal atau seminggu sebelum haid ya. Gejalanya bisa tidak dimulai sampai 13 hari sebelum siklus dan selesai dalam waktu 4 hari setelah perdarahan dimulai ya. Jadi gejalanya apa Bu? Gejala PMS ya. Gejala PMS itu payudara menjadi lembut dan bengkak,
kemudian adanya depresi, mudah tersinggung, murung, dan emosinya labil atau tidak stabil emosinya ya. Tidak tertarik seks atau libidonya menurun ya. Jerawatan, kemudian perut gembung atau kram, sakit kepala atau sakit persendian, sulit untuk tidur, dan sulit untuk buang air besar ya. Nah, ada beberapa zat gizi yang diperlukan pada saat PMS ya, premenstruasi sindrom. Yang pertama adalah kalsium ya. Kenapa kalsium dan apa itu kalsium? Kalsium merupakan salah satu asupan yang sangat dibutuhkan pada saat menstruasi ya. Jadi pada saat menstruasi sangat butuh kalsium ya. Jadi menjelang haid seimbangkan asupan kalsium dalam tubuh ya. Hal ini juga baik untuk mengatasi resiko osteoporosis ya. Kalsium bisa didapat dari produk olahan susu ya. Produk olahan susu dapat dipercaya untuk mengatasi kram dan perasaan kurang enak ya, apalagi coklat ya, susu, apalagi coklat ya, itu bisa meningkatkan mood, kegembiraan ya. Konsumsi kalsium lah setiap hari ya, sekitar 1000 mg setiap hari. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh makanan yang biasanya dikonsumsi pada masa haid ya. Bisa konsumsi susu tadi ya, bisa konsumsi ikan sarden ya, bukan sarden kaleng ya, ikan sarden ya, atau ikan dencis dalam bahasa sehari-hari ya, dencis. Kemudian susu tanpa lemak ya, keju ya, kejunya 1 ons saja. Kemudian bayam ya, setengah mangkok bayam, setengah mangkok tahu, kemudian kacang kedelai ya yang dimasak, kacang kedelai, bukan kacang kedelai ya, maksudnya kacang hijau ya, kacang hijau, kemudian kacang-kacangan ya setengah mangkok saja, kemudian ya itu mungkin ya yang perlu dikonsumsi ya, atau mengkonsumsi makanan yang mengandung omega 3 ya. Nah, berikutnya adalah omega 3 ya, omega 3. Sekitar 11 wanita yang payudaranya nyeri hingga berat pada saat menjelang menstruasi ya, yang payudaranya nyeri hingga menjelang menstruasi. Studi terbaru atau penelitian terbaru mengatakan bahwa biji rami mengandung omega 3 dan dapat mengatasi hal tersebut. Para penelitian di Universities of Toronto ya, menguji efek biji rami pada wanita premenstruasi ya dengan nyeri payudara, ternyata memiliki nilai yang signifikan ya. Nah, ya, untuk membantu para wanita mengatasi nyeri haid. Omega 3 ada di mana lagi? Ada di ikan salmon ya, ikan salmon ada omega 3-nya ya. Kemudian zat gizi yang dibutuhkan lagi pada saat menstruasi apa? Vitamin B6. Ya, vitamin B6 merupakan makanan yang mengandung vitamin B6 membantu mengatasi PMS yang berhubungan dengan depresi serta gejala fisik ya. Ada apa saja di vitamin B6? Buah seperti buah pisang ya, ikan salmon, daging ayam kalkun ya. Kemudian ada kentang yang dipanggang ya, jadi bukan citato ya.
Tapi kentang yang dipanggang, kalau citato dia kan sudah banyak rasa-rasanya ya. Kemudian udang ya. Nah, itu beberapa zat gizi yang diperlukan pada saat menstruasi yang mengalami premenstruasi sindrom ya. Kemudian dismenor atau nyeri haid ya. Ya, gangguan berikutnya adalah nyeri haid. Dismenor adalah menstruasi yang menyakitkan seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Yang dia tadi ada primer, ada sekunder ya, seperti di slide yang pertama ya, ada primer, ada sekunder ya. Tadi dismenor ya. Dismenor, nah ini dismenor, ada yang primer, ada yang sekunder ya. Jadi untuk dismenor ini nyeri dismenor ini bisa disertai dengan kram perut ya yang parah. Kram tersebut berasal dari mana? Ya seperti saya bilang tadi, lapisan dinding rahim yang terkikis itu tadi, yang meluruh, bukan terkikis ya, yang meluruh tadi akan menyebabkan rasa sakit dan kram ya. Dan biasanya dirasakan pada haid pertama atau kedua, disertai dengan mual, muntah dan perdarahan terus ya. Kemudian berlangsung hingga 32 sampai 48 jam pertama ya. Dismenor yang dialami remaja umumnya bukan karena penyakit ya. Dismenor primer bukan karena penyakit. Ya, dismenor tanpa adanya kelainan ya, tanpa adanya kelainan. Pada wanita lebih tua, dismenor disebabkan oleh penyakit tertentu ya. Ya, jadi dismenor yang disebabkan oleh penyakit tertentu itu dismenor sekunder ya. Ya, dismenor sekunder. Di sini terjadi pada seseorang yang tidak mengalami gangguan menstruasi. Dismenor sekunder yaitu nyeri yang disertai kelainan anatomis ya, yang jelas dan terjadi pada seseorang yang tidak mengalami gangguan menstruasi. Jadi sebetulnya dia tidak memiliki gangguan PMS ya, tetapi nyerinya luar biasa. Ya, nyerinya luar biasa. Bisa disebabkan karena suatu penyakit. Penyakitnya itu bisa seperti fibroid, radang pada panggul, adenolisis, kista, atau bahkan kehamilan ektopik ya. Jadi dismenor primer dapat diperingan dengan gejala seperti obat penghilang nyeri ya, seperti yang kita bilang tadi, obat penghilang rasa nyerinya bisa menggunakan asam amat, bisa menggunakan obat-obatan lain ya, paracetamol ya boleh, apalagi juga boleh ya. Kemudian apalagi ibuprofen boleh, ketoprofen, naproxen ya, naproxen. Kemudian dikompres pakai air panas yang diletakkan ke dalam botol ya boleh. Kemudian berolahraga ya, itu semuanya untuk mengurangi rasa nyeri ya. Bila rasa nyeri tidak hilang dengan obat pereda ya, maka kemungkinan itu disebabkan oleh faktor lain ya. Faktor lain ya, faktor penyakit yang harus kita berkonsultasi dengan dokter untuk mencari apa sebetulnya penyebab lain tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah gangguan menstruasi berikutnya adalah menorragia ya. Menorragia adalah istilah medis untuk perdarahan menstruasi yang berlebihan. Darah haidnya banyak sekali. Dalam siklus menstruasi normal, perempuan rata-rata kehilangan sekitar 30 mililiter ya darah selama sekitar 7 hari haid ya. Bila perdarahan melampaui 7 hari atau terlalu deras, melebihi 80 mililiter, maka dikategorikan ke dalam menorragia ya. Penyebab utamanya apa? Penyebab utama
Menorrhagia adalah ketidakseimbangan jumlah estrogen dan progesteron di dalam tubuh. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan endometrium terus terbentuk sehingga tubuh membuang endometrium melalui menstruasi. Ya, perdarahan jadi semakin parah. Ya, hal ini disebabkan karena gangguan tiroid, penyakit darah, dan peradangan ataupun infeksi yang terjadi di vagina atau di leher rahim. Oke, kita masuk gangguan yang berikutnya adalah perdarahan abnormal. Perdarahan abnormal di luar menstruasi bisa berupa perdarahan periode menstruasi, perdarahan setelah berhubungan seks, atau perdarahan setelah menopause. Setelah menopause nanti akan kita bahas ya pada sesi kali ini juga ya, gizi pada menopause ya. Oke, perdarahan abnormal disebabkan banyak hal ya. Mungkin bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk hal ini ya. Masalah serius seperti fibroid uterus, polip, bahkan kanker dapat menjadi sebab perdarahan abnormal, baik pada remaja maupun wanita menjelang menopause. Perubahan hormon dapat menyebabkan siklus haid tidak teratur. Jadi sekarang permasalahannya kebutuhan gizinya apa pada perdarahan abnormal ataupun perdarahan yang banyak tadi ya. Nah, pada masa remaja ya, kalau kita perhatikan, kita kembali lagi di awal ya. Oke, sudah 23 menit video kita cut dulu, kita akan lanjut di video kita berikutnya. Oke. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan di video kita yang ketiga. Saya akan share bahan dulu ya. Ini masih seputar haid ya, gangguan menstruasi. Sebentar saya cari dulu. Gangguan menstruasi ya. Nah, ini gangguan menstruasi tadi yang udah kita bahas adalah perdarahan ya, perdarahan yang panjang ataupun perdarahan yang di luar haid ya, sehingga menyebabkan menyebabkan keadaan abnormal ya, perdarahan abnormal ataupun menyebabkan keadaan-keadaan yang memerlukan tindakan khusus ya. Jadi yang kita bahas kali ini adalah zat gizi apa saja yang dibutuhkan pada saat perempuan tersebut mengalami perdarahan yang abnormal disebabkan oleh haid ya. Nah, kalau kita melihat bahwa masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan kematangan manusia ya. Perubahan fisik pertumbuhan akan mempengaruhi status kesehatan gizinya ya. Status gizi itu ditentukan melalui beberapa pemeriksaan seperti yang udah kita paparkan tadi. Pemeriksaan itu bisa menggunakan antropometri ya, bisa dengan menggunakan tes HB ataupun tes anemia ataupun tes kadar urin ya. Kemudian indeks massa tubuh direkomendasikan sebagai indikator yang baik untuk menentukan status gizi remaja ya. Masalah gizi remaja ya akan berdampak negatif pada tingkat kesehatan masyarakat ya. Oke, kita langsung saja ya. Zat gizi yang diperlukan itu sebetulnya apa saja ya. Yang pertama sekali adalah konsumsi zat besi ya, karena tadi perdarahannya begitu banyak. Jadi perbanyak konsumsi zat besi. Konsumsi zat besi di sini bisa didapat dari sereal, kacang kedelai, tahu, bayam, dan kacang-kacangan lainnya. Itu yang sifatnya adalah nabati ya. Yang hewani itu bisa hati ya,
bisa hati, kemudian bisa ikan ya, daging ya. Kemudian makanlah karbohidrat kompleks ya. Buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan yang belum diproses sangat diperlukan untuk menstruasi. Buah yang mengandung gula bisa membantu kebutuhan tubuh akan gula, ya. Bisa jeruk, buah pir, timun, jagung, wortel ya. Konsumsi banyak sayur dan ikan ya. Sayur dan ikan mengandung asam linik ya yang tinggi yang dapat merelaksasikan otot ketika menstruasi ya. Dengan demikian, rasa sakit, kram di perut dapat terkurangi. Kemudian banyak mengkonsumsi buah-buahan, vitamin ya. Sebut saja kita pokat ya. Pokat mengandung vitamin E, dapat menghilangkan kram pada perut dan mengurangi peradangan ya. Lalu pisang yang mengandung vitamin B6 ya, mengandung vitamin B6. Vitamin ini dapat mengurangi depresi ketika ketika wanita mengalami haid ya. Kemudian perbanyak minum air untuk menghindari dehidrasi karena tadi jumlah darah yang keluar itu banyak, jadi bisa diganti, bukan bisa diganti ya, maksudnya bisa ditambahkan air untuk menambah volume cairan di dalam tubuh ya. Minumlah minimal 2 liter air per hari sehingga tubuh merasa segar dan tidak kekurangan ya. Tidak kekurangan cairan maksudnya. Minum air putih yang bersih ya dan jernih, selain juga membersihkan dan menjaga kelembaban tubuh. Kemudian mengkonsumsi mineral ya. Mineral kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya, ada mineral, bahwa mineral itu adalah zat gizi mikro ya, zat gizi mikro. Ya, jadi mineral itu berupa zinc ya, terdapat dalam labu ya, akan menekan rasa kram pada saat haid ya. Kemudian coklat ya, konsumsi coklat ya. Konsumsi coklat pada masa menstruasi akan memberi antioksidan dan meningkatkan serotonin yang bisa memperbaiki mood ya. Jadi coklatnya yang memang benar-benar coklat ya. Jadi bukan coklat sintetis. Emang ada Bu coklat sintetis? Ya ada, coklat yang dibuat dari tepung ya. Tepungnya bukan tepung coklat, tapi tepungnya tepung terigu ya, yang dikasih perasa coklat ya. Jangan yang seperti itu ya. Kemudian, makanlah makanan yang kaya magnesium. Makanan yang kaya magnesium itu seperti buncis, tahu, kacang ya, dapat mengurangi kembung pada perempuan saat menstruasi. Jangan lupakan juga banyak mengkonsumsi vitamin ya, seperti yang saya katakan tadi, vitamin B6 ya, kuning telur, pokat ya, kemudian vitamin C, zinc ya, itu semua sangat berguna untuk pengaturan diet ya pada wanita saat terjadi perdarahan menstruasi. Ada beberapa pengaturan makanan yang memang itu tidak dianjurkan ya, bukan tidak dianjurkan, maksudnya dikurangi untuk mengkonsumsi makanan yang bukan membatasi makanan yang tinggi gula ya. Boleh pakai gula tetapi jangan terlalu banyak ya. Tinggi garam. Boleh pakai garam tapi jangan terlalu banyak. Alkohol, sebaiknya alkohol di sini bukan dikurangi lagi, sebaiknya jangan dikonsumsi ya. Kopi. Nah, teh. Nah, coklat loh. Tadi coklat dianjurkan, Bu. Iya, dianjurkan, tetapi jangan berlebihan. Minuman soda jangan berlebihan.
Batasi protein. Loh, tadi Ibu nyarankan protein. Ya, proteinnya cukup 1,5 gram per kilogram per berat badan per hari. Ya, jangan protein langsung makan 1 ember ya. Gitu. Nanti muntah. Tingkatkan ikan, ayam, kacang-kacangan sebagai sumber protein hewani dan nabati ya. Tingkatkan konsumsi sayuran hijau, tingkatkan asam lemak esensial linoleat seperti minyak sayur. Bu, berarti banyak-banyak mengkonsumsi minyak sayur? Ya enggak juga, gunakan secukupnya tetapi gunakanlah minyak sayur yang sehat, yang tidak daur ulang, itu maksudnya ya. Mengkonsumsi vitamin B kompleks, vitamin E, ya, vitamin E, kalsium, magnesium, ya, olahraga dan aktivitas fisik secara teratur, hindari stres, menjaga berat badan supaya tidak berlebih, kemudian mencatat siklus haidnya di setiap kalender, ya, jadi di setiap kalender itu dicatat siklus haidnya per bulan, ya. Oke, itu beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan menstruasi, gangguan menstruasi, zat gizi yang diperlukan pada menstruasi, dan makanan apa saja yang dikonsumsi pada saat menstruasi. Nah, kita akan lanjutkan ke pembelajaran kita yang berikutnya ya. Saya anggap untuk menstruasi ini selesai ya. Zat gizi untuk menstruasi ini saya anggap selesai. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di topik yang berikutnya adalah prinsip gizi pada usia menopause ya. Pada fase menopause ya, menopause itu berhentinya haid ya. Ya, berhentinya haid mulai dari usia 45 tahun sampai dengan 50 tahun. Kalau zaman sekarang itu 45 tahun itu masih ada yang dapat haid ya. 50 pun kadang ada yang masih dapat haid. Makanya kalau untuk fase menopause ini batasan usia itu memang memang batasan usia 45 sampai 50 tahun. Tapi itu tergantung dari kondisi si ibunya ya. Kalau dia 45 masih mendapatkan haid lancar, berarti dia belum dikatakan menopause ya, tapi masih dalam fase fase premenopause ya, premenopause ya. Kemudian kelompok umur ya, kelompok umur 45 sampai 59 tahun itu disebut dengan prausila ya. Kemudian 60 tahun itu wanita usia tua ya. Ada 3 masalah ya yang sering terjadi pada masa usia menopause ya. Yang pertama adalah masalah klinik. Ya, masalah klinik ini berkaitan dengan penyakit-penyakit degeneratif ya. Itu sering terjadi diabetes, stroke ya, ginjal ya, penyakit jantung ya, kemudian masalah hipertensi satu lagi ya, di sini nggak masuk hipertensi, asam urat, kolesterol itu masuk ya. Kemudian masalah kesehatan kejiwaan ya, cepat tersinggung ya, mudah marah ya, sangat sensitif ya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah sosial ekonomi karena pekerjaan berkurang, jadi pendapatan juga berkurang ya. Itu masalah-masalah yang sering terjadi pada menopause ya. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri daripada menopause ya. Ya, prinsip gizi pada menopause berikutnya adalah ciri-cirinya aktivitas menurun ya. Aktivitas ibu selama menopause itu menurun dipengaruhi oleh kondisi fisik yang semakin menurun juga ya. Kemudian mudah lelah ya, ketidakmampuan alat pencernaannya kemampuan alat pencernaannya juga menurun.
kemudian libido juga menurun ya pada klimaksterium pada wanita ya. Kemampuan panca indera juga menurun ya, panca indera itu ada mata, hidung, mulut, telinga ya. Kemudian nafsu makan juga menurun ya, daya konsentrasi juga menurun. Nah, ini ciri-ciri orang yang mengalami menopause ya. Kemudian kebutuhan atau diet makanan yang diperlukan selama menopause itu yang bagaimana ya? Ini yang menjadi pertanyaan kita yang harus kita pahami, bahwa energi sesuai berat badan dan aktivitas fisik ya. Jadi pada masa menopause ini sebaiknya lebih banyak mengkonsumsi protein nabati 1 sampai 2 gram per kilogram per berat badan per hari ya. Mengkonsumsi vitamin dan mineral ditambah dengan suplemen, terutama sayuran dan buah ya. Jadi banyak konsumsi vitamin, mineral, sayuran dan buah-buahan. Ya. Jangan lagi mengkonsumsi citato, jangan lagi mengkonsumsi makanan kalengan kalau sudah menopause ya. Konsumsi air yang cukup ya sebagai indikator untuk memperlancar buang air kecil ya. Kemudian bentuk makanan disesuaikan dengan kondisi pencernaan ya, karena orang yang sudah menopause atau orang yang tua biasanya pencernaannya sedikit terganggu, walaupun masih ada yang sehat, ada yang tidak terganggu dan ada yang sudah terganggu. Bagi yang sudah terganggu, kondisikan bentuk makanan sesuaikan dengan kondisi pencernaan atau gigi si menopause tersebut ya. Jadi sebaiknya diberikan makanan lunak ya, bukan maksudnya yang agak lunak kalau memang tekstur giginya itu giginya sudah tidak lengkap ya. Makan sedikit tapi sering. Jadi dianjurkan pada menopause untuk makan sedikit-sedikit tapi sering. Jangan makan sekaligus banyak. Kalau tadi remaja sekali makan banyak 2 piring itu nggak masalah. Tapi kalau untuk menopause jangan seperti itu. Makanlah sedikit tapi sering ya. Sesuai selera ya, makanlah sesuai dengan selera dan bervariasi. Jadi makanan pagi untuk pagi, makanan siang untuk siang, makanan malam untuk malam. Jangan dari pagi sampai malam makannya itu saja ya, karena itu akan mempengaruhi nafsu makan si menopause tadi ya. Kurangi lemak ya, lemak tidak lebih dari 25 sampai 30% dari kalori ya, itu untuk makanan menopause. Jadi kalau kita perhatikan, gizi pada masa menopause ini dapat memenuhi kebutuhan gizi per hari dengan asupan zat gizi yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air ya. Kebutuhan gizi orang dewasa dengan berat badan normal itu sekitar 2000 sampai 2200 kilokalori ya. Terutama jika memiliki resiko terkena gangguan tubuh tertentu yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang ya. Selain itu juga perlu diperhatikan mengkonsumsi makanan mengandung vitamin D seperti ikan tuna, salmon, minyak ikan, telur, dan susu itu sangat diperlukan untuk usia menopause ya. Ikan salmon ya, atau minyak ikan salmon ya, minyak ikan tuna gitu ya. Itu apa namanya, kalau iklan di televisi itu ada suplemen untuk sendi dan tulang, itu omepros ya, itu kan ikan salmon itu. Nah, itu sangat diperlukan untuk menopause ya, karena untuk karena kandungan vitamin D-nya tinggi untuk suplemen tulang. Jadi derajat kesehatan menopause dapat bertambah begitu ya. Berikutnya adalah nutrisi ya. Bertambahnya usia menyebabkan beberapa organ tidak melakukan proses perbaikan atau remodeling ya. Misalnya masa tulang tidak melakukan pembentukan lagi. Jadi tulang itu kan akan selalu tumbuh bagi yang remaja ya. Tapi kalau dia sudah menopause tidak.
bahkan tulang itu semakin menyusut, tidak tumbuh. Jadi untuk mempertahankan kepadatan tulang itu didapat dari vitamin tadi, dari nutrisi ya, supaya tulang itu tetap padat, supaya sendi-sendi di tulang itu tetap terjaga dengan baik. Dia diperlukan asupan dari luar. Kenapa? Karena diri sendiri sudah tidak bisa melakukan tidak melakukan proses pembentukan lagi ya. Oke, selain itu semakin tua aktivitas gerak yang dilakukan juga tidak sekuat remaja atau dewasa ya. Kalori yang dikeluarkan juga akan berkurang ya. Berikutnya, selain itu, kebutuhan kalori untuk metabolisme tubuh juga menurun. Perlu diketahui bahwa tidak ada bahan makanan yang memiliki kandungan zat gizi yang lengkap. Ingat ya, setiap bahan makanan itu tidak memiliki kandungan gizi yang lengkap. Makanya diperlukan keanekaragaman makanan untuk menyeimbangkan kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh manusia ya. Hal yang harus diperhatikan adalah ketika tubuh mulai tua, umumnya memiliki kelelahan atau gangguan ya. Karena untuk memenuhi kebutuhan gizi, zat-zat gizi lain dibutuhkan untuk proses metabolisme ya. Oke ya, kemudian penting untuk penting mengurangi atau tidak mengkonsumsi bahan makanan yang memang tidak baik ya. Jadi kalau ada bahan makanan yang tidak baik ya kurangi saja, nggak usah dikonsumsi ya. Kalau toh memang sangat kepingin sekali ya udah satu saja, jangan sampai nambah ya. Habis itu cepat banyak minum air putih dan diselingi dengan konsumsi buah dan sayur supaya dia cepat terbuang gitu ya. Jadi konsumsi makanan yang tidak baik itu dapat memicu terjadinya penyakit atau menurunnya kesehatan menopause ya. Kebutuhan kalori ya. Faktor berat badan berpengaruh terhadap pengaturan asupan gizi yang tepat agar tidak kurang atau kelebihan berat badan. Penyebabnya adalah kegiatan fisik yang biasanya akan menurun bersamaan dengan bertambahnya usia, sehingga energi yang dikeluarkan lebih sedikit. Selain itu, perubahan pada komposisi dan fungsi tubuh menyebabkan penurunan BMR ya, basal metabolic rate ya, perubahan-perubahan pada berat badan ya, dan komposisi berat badan organ tubuh dan bertambahnya prevalensi penyakit. Baik, anak-anak, video saya sudah sekitar 21 menit. Saya akan tutup dan kita akan lanjut di video kita yang berikutnya ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan video kita yang keempat ya, keempat atau keberapa ini? Ya, yang keempat ya. Ya, yang keempat. Saya akan share bahan dulu ya. Lanjutan dari pembahasan kita tadi ya, bahwa pembahasan kita tadi ini ya, kebutuhan kalori pada usia menopause itu berkaitan dengan faktor berat badan ya, berpengaruh terhadap pengaturan asupan gizi ya yang tepat agar tidak kurang ataupun berlebih. Jadi setidaknya pada saat menopause itu pengaturan kalori itu disesuaikan agar tidak terlalu gemuk atau tidak terlalu kurus ya. Penyebabnya adalah kegiatan fisik yang biasanya akan menurun bersama dengan bertambahnya usia. Jadi aktivitas fisiknya menurun sehingga akan tertimbun dalam bentuk lemak sehingga perlu disesuaikan dengan asupan kalorinya. Selain itu juga perubahan pada komposisi dan fungsi tubuh menyebabkan penurunan BMR atau basal metabolic rate ya. Perubahan-perubahan pada berat badan dan komposisi berat
organ tubuh dan bertambahnya prevalensi penyakit ya. Kemudian kebutuhan gizi yang diperlukan pada saat pada saat menopause itu apa saja ya. Yang perlu kita pahami di sini ada beberapa kebutuhan zat gizi yang perlu dibutuhkan itu. Saya akan langsung ke pola makan aja lah ya, pola makan ya. Ada beberapa pola makan yang tepat ya. Kalau kebutuhan zat gizi ya udah jelas protein sebagai penentu utama ya, protein, lemak, vitamin. Protein, lemak, vitamin, mineral tidak berkurang tidak berkurang sewaktu seseorang wanita menginjak usia tua, tetapi kebutuhan kalorinya akan berkurang. Jadi ada beberapa pola makan yang memang sangat dianjurkan pada usia menopause ya. Pola makan itu yang harus diperhatikan yang pertama adalah kebutuhan kalori. Seperti yang kita katakan tadi, kebutuhan kalorinya itu akan berkurang ya. Nah, kebutuhan kalori dan zat gizi itu harus cukup, dan zat gizi itu harus cukup. Bahwa kebutuhan dua hal tersebut berbeda pada setiap orang, tergantung sama berat tinggi badannya, usia dan aktivitasnya, ya itu ya. Kemudian kalsium misalnya bisa diperoleh dari susu, keju, yogurt, kemudian ikan kering ya, terus sereal, kacang-kacangan, dan kemudian apalagi ya itu ya. Kemudian kebutuhan karbohidrat, kemudian menggunakan lemak ya, menggunakan lemak, kemudian tambahkan juga vitamin ya. Vitamin yang diperkuat antara lain adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E ya, vitamin E untuk antioksidan. Vitamin A diperoleh dari kuning telur, susu, mentega ya. Sedangkan kalau dari tumbuh-tumbuhan, vitamin ini bisa diperoleh lewat sayuran yang berwarna hijau, berwarna jingga, buah atau sayur seperti tomat ya. Tomat kategori buah atau sayur? Kategori buah ya. Jangan salah, tomat itu kategori buah. Sedangkan vitamin E banyak didapat dari kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Vitamin D untuk penyerapan kalsium, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Struktur daripada tulang itu sudah tidak terbentuk lagi ya. Komposisi tulang sudah tidak terbentuk lagi, sehingga membutuhkan asupan vitamin D yang lebih besar untuk menjaga kepadatan daripada tulang ya. Kemudian bisa didapat dari kacang-kacangan, sereal ya. Untuk memperlambat datangnya menopause, nah ini yang paling penting ya untuk perempuan ya. Untuk memperlambat datangnya menopause, hindari yang namanya kafein ya, kopi, alkohol, minuman bersoda, kemudian makanan yang mengandung lemak yang sangat tinggi ya. Nah, itu beberapa makanan-makanan ataupun bahan makanan yang diperlukan ya. Saya punya pesan ya. Saya ada beberapa pesan untuk wanita menopause ya. Yang pesan ini memang sebetulnya sangat baik sekali ya. 10 makanan super untuk wanita menopause ya. Sebetulnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, itu banyak sekali sudah kita menjelaskan tentang bahan-bahan makanan untuk wanita menopause ya. Udah banyak sekali tadi kita jelaskan, tetapi ini saya akan klasifikasikan menjadi 10 kategori ya. Yang pertama adalah kedelai ya. Kedelai bukan keledai ya, kedelai. Kedelai itu rajanya makanan ya, penuh manfaat ya. Dan ada beberapa penelitian membuktikan bahwa kedelai menawarkan banyak manfaat bagi wanita yang berada pada masa menopause. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengurangi gejala menopause ya. Kedelai juga dapat, kedelai dan turunannya juga
mengandung protein dan isoflavon ya, atau estrogen tumbuhan yang dapat menurunkan kolesterol. Ya, beberapa penelitian khawatir bahwa tanaman estrogen mungkin memiliki beberapa efek yang sama, ya, yang sama seperti estrogen biasa, dan terlalu banyak kedelai mungkin dapat meningkatkan pertumbuhan estrogen yang bersifat kanker. Ini beberapa penelitian ya. Kebanyakan dokter setuju bahwa menyajikan kedelai setiap hari mungkin aman ya. Tahu, produk olahan kedelai dan lainnya ya adalah sumber protein, zat besi ya, dan kalsium yang sangat baik sehingga menjadi bahan makanan pokok untuk vegetarian dan mereka yang ingin membatasi konsumsi lemak hewani. Jadi yang kita sebutkan tadi diet vegetarian boleh mengganti protein hewani dengan kedelai, walaupun tadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kandungan estrogen yang terdapat di dalam kedelai ataupun tumbuhan lainnya itu akan sama dengan akan menyebabkan pertumbuhan estrogen yang sensitif terhadap kanker, tapi itu masih dalam batas penelitian dan belum dilakukan uji berikutnya ya. Jadi tidak masalah ya. Kemudian yang kedua ya, makanan yang kedua adalah kacang ya. Kacang-kacangan adalah makanan yang berlemak, tetapi sebagian besar adalah lemak tak jenuh ya. Meskipun demikian, bukan berarti ya saya menyarankan untuk makan kacang setiap hari ya, enggak juga. Kacang-kacangan seperti kacang kenari, kacang almond ya kan, mengandung linoleat ya dan alpha linoleat ya, asam. Oke, kita lanjutkan ya. Nggak usah lanjut, nggak usah. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi sorry agak terputus ya. Saya cek dulu, sorry ya. Saya stop dulu ya. Oke, anak-anak, maaf sekali ya, mohon maaf tadi videonya sedikit terputus ya. Jadi ini video saya yang kelima adalah lanjutan dari video yang keempat ya. Video keempat tadi saya memberikan 10, mengklasifikasikan 10 bahan makanan yang sangat penting untuk menopause ya. Terakhir tadi saya membahas tentang kacang-kacangan ya. Saya membahas tentang kacang-kacangan. Kita lanjut saja ya. Yang ketiga ya, yang ketiga adalah ikan ya. Bahwa ikan itu kita sering mendengar ada dua hal yang sangat berlawanan tentang ikan. Yang pertama, ikan itu sangat baik untuk jantung, ya kan, untuk sistem kardiovaskuler. Kemudian ikan itu dapat menjadi sumber racun, tidak sehat, ya. Ya, mana yang benar? Apakah kedua-duanya benar? Nah, inilah yang akan kita bahas, ya. Bahwa ikan memang makanan sehat. Menambah 1 ikan atau 2 ikan dalam porsi, ya, dalam menambah 1 atau 2 porsi ikan seminggu untuk diet adalah cara yang bagus untuk memelihara kesehatannya, memanjakan diri ya. Pada waktu yang sama, lakukan apa yang dilakukan untuk meminimalkan resiko terkena merkuri yang terkandung di dalam ikan ya. Memang ada yang mengatakan ikan itu tidak sehat apabila ikan itu tercemar oleh merkuri atau zat pengawet yang diberikan oleh para nelayan yang nakal ya. Diet yang kaya ikan dapat membantu melindungi dari pembekuan darah ya, peradangan ya, osteoporosis ya, terutama makanan kaleng ya, terutama ikan kalengan dengan tulang ya. Kemudian artritis, kanker ya. Beberapa pasar ikan sekarang membeli ikan dari pedagang yang menguji
dan memberi sertifikat bahwa produknya itu bebas merkuri. Jadi banyak pedagang-pedagang ikan yang dipajak ataupun di swalayan besar, memang dia memberi ikan itu dari agen-agen yang memang dia sudah terlisensi ya, sehingga ikannya itu dijamin lebih higienis ya. Kemudian berikutnya adalah ubi rambat ya. Ubi rambat atau ubi jalar dikenal sebagai masakan orang kampung ya, betul sekali ya. Tapi nggak juga sekarang saya. Orang-orang kota juga banyak mengkonsumsi ubi rambat ya. Ya, jadi ubi rambat itu mengandung ya, keunggulan dari ubi rambat itu adalah mengandung antioksidan, vitamin C, kalium ya, magnesium, vitamin B6 dan serat ya. Makan ubi jalar secara teratur dapat menurunkan hot flash ya, perasaan panas, kondisi panas di dalam tubuh ya. Pilih ubi yang berkualitas baik, tanpa ada retakan, tanpa ada cacat ya. Ubinya bukan ubi yang sortiran, tapi ubi yang kualitasnya itu baik ya. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang kelima ya. Yang kelima adalah blueberry. Blueberry memiliki kandungan vitamin C yang tinggi dan juga tinggi serat ya. Selain itu, blueberry juga mengandung mengandung antioksidan ya, yang kandungan vitamin C-nya juga tinggi. Terkenal untuk mengatasi infeksi saluran kencing ya. Blueberry, raspberry itu memiliki komposisi yang sama ya, kandungan vitamin C-nya tinggi ya. Anda kalian semua ya, saudara-saudara atau anak-anakku semua bisa dapat memakan langsung blueberry-nya ya. Oke. Tapi sebelum itu saya share dulu ya. Bahannya tadi kita kan ini tadi bahan kita ya. Dan penjelasan saya ini tidak ada di bahan ya. Jadi tadi saya tidak men-share-nya. Jadi kalian bisa menyimak apa yang saya sampaikan ini ya. Kemudian yang keenam adalah jeruk ya. Buah jeruk umumnya itu berwarna orange. Ada yang besar ya, jeruk sankis, ada yang kecil, jeruk jeruk Cina ya, saya bilang jeruk Cina ya. Dia memiliki kandungan vitamin C-nya yang tinggi ya, sebagai antioksidan ya. Kemudian teh yang ketujuh teh ya. Teh ya, setiap hari kita konsumsi teh, tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah teh mengandung polifenol ya, antioksidan yang paling kuat dari setiap makanan, sehingga efektif untuk memerangi sel yang rusak ya, sehingga dapat menurunkan peradangan dan penyakit jantung. Teh juga bersifat melawan kanker. Minuman teh hangat masih merupakan tradisi yang umum di Indonesia ya. Beberapa resep orang-orang Asia juga sering mengkonsumsi teh ya. Kemudian yang kedelapan adalah sayuran berwarna hijau. Sayuran berwarna hijau ini banyak mengandung zat besi, vitamin C, kalsium, tembaga, vitamin B, dan antioksidan ya. Menjadikan sebagai menu utama harian ya. Ya, kalau sayuran berwarna hijau ini menjadi menu harian ya. Kemudian sebenarnya untuk memaksa sayuran berwarna hijau tidak perlu membutuhkan waktu yang lama ya, seperti saat memasak daging ya. Justru sebentar saja lebih baik untuk menjaga kandungan vitamin yang ada di dalam
sayuran tersebut. Jadi jangan memasak sayuran itu sampai berubah warna, ya. Itu sudah tidak ada kandungan vitamin dan mineralnya. Beberapa cara terbaik untuk memasak sayuran hijau adalah diuapkan atau dikukus atau mentah dicuci bersih untuk dilalap, ya. Itu jenis-jenis makanan yang untuk memang dilalap. Tapi ada juga jenis sayuran hijau tidak untuk lalapan, ya. Ini perlu diperhatikan. Berikutnya yang ke-9 adalah yogurt, ya. Yogurt ini berupa susu, ya, olahan susu, ya. Laporan susu, yogurt ini sebagai sumber kalsium yang luar biasa untuk mencegah osteoporosis, ya. Yogurt lebih baik dimakan langsung atau dicampur dengan salad buah, ya, untuk menghindari varietas yang sangat manis dan memilih rendah lemak. Jika tidak menyukai yogurt tanpa campuran, dapat mencampurkannya ke dalam bentuk buah-buahan menjadi salad, ya. Berikutnya yang terakhir, yang ke-10 itu adalah rami, yaitu biji rami seperti produk olahan kedelai. Merupakan sumber fitoestrogen, ya. Minyak yang tersembunyi di dalam biji mengandung asam esensial yang telah dikaitkan dengan menurunkan kadar kolesterol. Biji rami juga sangat berharga untuk melawan kanker. Sebagian orang mungkin alergi dengan biji rami ini, tetapi sebagian dokter jika mengalami ruam atau sesak napas akibat dampak dari gizi rami dapat diatasi dengan menggunakan obat-obatan anti peradangan, ya. Bukan anti peradangan, anti alergi itu maksudnya. Oke, anak-anak, itu tadi pembahasan kita kali ini tentang gizi pada masa haid dan pada menopause. Pesan saya sekali lagi, walaupun mereka tidak lagi memiliki kondisi fisik sekuat seperti golongan usia muda, ya, setidaknya dapat dibantu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Masih ingat dengan pesan pesan menu gizi seimbang, ya, konsumsi makanan yang beragam, batasi konsumsi lemak, makan makanan sehat dan bergizi, biasakan sarapan pagi, minum air bersih, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Nah, inilah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun suara saya sedikit serak, ya, karena banyak sekali video yang harus saya buat. Jadi harap dimaklumi suara saya pun udah habis, ya. Sampai di sini video saya. Kita akan ketemu di pertemuan yang ke-11 dengan topik yang lebih unik lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.